Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan belajar mengenai materi yang berjudul menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu minuman keras. Minuman keras atau khamr adalah minuman yang memabukkan atau yang disebut juga dengan miras. Orang yang mengkonsumsi khamr dapat menyebabkan akalnya tertutup sehingga tidak dapat mengingat siapa dirinya sendiri. Sudah diterangkan pula dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Apa sih hukumnya khamr atau minuman keras itu? Hukumnya adalah haram karena dapat membuat seseorang menjadi mabuk dan dapat mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Contohnya seperti ganja, arak, tua, dan sejenisnya. Dampak orang yang meminum minuman keras itu ada 5. Yang pertama, yaitu dapat membuat seseorang mengalami sakit kepala, muntah, serta nyeri pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, berat badan menjadi naik karena minuman beralkohol memiliki kadar kalori dan gula yang tinggi. Yang ketiga, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Yang keempat, menurunnya kekebalan tubuh dan tubuh dapat dengan mudah terserang infeksi. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan pernafasan, dan gangguan pada organ hati. Minuman keras berdampak juga pada gangguan jiwa atau psikologis yang dampaknya itu ada 5. Yang pertama yaitu gangguan daya ingat. Yang kedua, orientasi, karena daya ingat adalah penting untuk orientasi terhadap orang, waktu, dan tempat. Yang ketiga, gangguan bahasa. Kesulitan berbahasa ditandai oleh cara berkata yang samar-samar, stereotipik tidak tepat, atau berputar-putar. Yang keempat, perubahan kepribadian. Yang awalnya jarang marah, jadi sering marah dan meledak-ledak. Yang kelima atau yang terakhir yaitu psikosis atau gangguan mental yang ditandai dengan adanya diskoneksi dari kenyataan. Berikut cara menghindari minuman keras, yaitu yang pertama mendekatkan diri kepada Allah SWT dan selalu ingat terhadap tujuan hidup kita. Yang kedua, menjaga diri kita dari hal-hal yang sekiranya merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri atau orang banyak. Yang ketiga, dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Yang terakhir yaitu menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu judi. Judi atau dalam bahasa Arab disebut al-maisir, yaitu suatu aktivitas yang direncanakan ataupun tidak dengan melakukan spekulasi ataupun rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan merasa dirugikan. Apa ya hukumnya berjudi dalam Islam itu? Seluruh permainan yang di dalamnya ada perjudian itu dihukumi haram. Perjudian atau berjudi itu memberikan dampak negatif bagi kehidupan pribadi dan sosial. Yang pertama yaitu berjudi termasuk perbuatan setan yang dapat merugikan pribadi dan orang lain. Yang kedua, dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang mereka lakukan dan dapat menimbulkan permusuhan serta kedengkian. Yang ketiga, tertutupnya kepekaan rasa manusia dan hilangnya rasa malu serta kasih sayang sesama manusia. Yang keempat, yaitu menjadikan seseorang malas bekerja sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kelima, dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan di kemudian hari. Yang terakhir yaitu dapat menghancurkan kerukunan dan keharmonisan keluarga.
Agar terhindar dari perbuatan judi, maka kita harus menghindarinya dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar di setiap kesempatan. Yang kedua, menyosialisasikan dengan jelas tentang bahaya judi. Yang ketiga, menindak secara tegas para pelaku perjudian oleh aparat yang berwenang. Dan yang terakhir, menghindari pergaulan dengan penjudi dan lebih banyak bergaul dengan orang yang jelas-jelas baik. Materi terakhir atau yang ketiga yaitu tawuran. Tawuran merupakan suatu kegiatan perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau suatu rumpun masyarakat. Hukum tawuran menurut ajaran Islam adalah haram karena bisa melukai orang lain hingga saling bunuh-membunuh. Maka dari itu, aparat hukum harus bertindak tegas terhadap pelaku tawuran agar mereka jera bertengkar. Faktor penyebab terjadinya tawuran yaitu ada 4. Yang pertama, faktor internal. Kurang beradaptasi dengan lingkungan sosial dapat menimbulkan tekanan pada remaja yang mentalnya masih labil, masih dalam pencarian jati diri dan tujuan hidup. Kompleksnya kehidupan itu seperti perbedaan budaya, kesenjangan ekonomi, serta pandangan yang berbeda terhadap suatu hal yang tidak bisa diterima sehingga dilampiaskan lewat kekerasan. Saat tidak mampu beradaptasi, rasa putus asa, menyalahkan orang lain, dan tidak dapat memecahkan persoalan yang dihadapinya, membuat rasa frustasi dalam mengendalikan emosinya. Yang kedua yaitu faktor keluarga. Adanya kekerasan dan ketidakharmonisan dalam keluarga akan berdampak terhadap mental psikologis pada anak. Secara tidak langsung, remaja akan meniru pola yang ia lihat di dalam keluarganya. Yang ketiga yaitu faktor sekolah. Sebagian besar hidup remaja itu dihabiskan di sekolah, tempat ia belajar sekaligus mengekspresikan dirinya. Tak heran jika sekolah sering disebut sebagai rumah kedua. Kebosanan yang dialami seorang pelajar di sekolah seperti proses belajar mengajar yang monoton, tidak ada kesempatan bagi peserta didik untuk bertindak kreatif. Terlalu mengekang dan otoriter menyebabkan seorang peserta didik akan memilih untuk bersenang-senang di luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini bisa menjadi penyebab tawuran karena lingkungan yang tidak aman atau tidak terawat dapat menciptakan ketegangan antara kelompok atau individu, terutama jika lingkungan tersebut terkena dampak kemiskinan, ketidaksetaraan, atau kurangnya akses terhadap layanan publik seperti pendidikan dan pekerjaan. Maka dari itu kita harus bisa mencegah tawuran antar pelajar dengan cara yang pertama yaitu para peserta didik diberikan pengertian untuk memahami bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika penyelesaiannya dengan menggunakan kekerasan. Yang kedua, diadakan pendekatan khusus kepada para pelajar terutama bagi yang mempunyai permasalahan. Yang ketiga, ilmu bela diri penggunaannya untuk menyelamatkan orang dan bukan untuk menyakiti orang lain. Yang keempat, memberikan pelajaran terhadap ilmu sosial budaya agar bermanfaat untuk pelajar dalam menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu memberikan sanksi yang tegas untuk pelaku tindak kekerasan. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kali ini, dan sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.